Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Hilyatul Rahmaniyah, NIM 085, dan kedua rekan saya yaitu Rakil Wahyu Ningtyas, NIM 129, dan Hesti Wahyu Windari dengan NIM 130. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis laba. Yang pertama yaitu pengertian laba. Laba merupakan sumber utama perusahaan untuk kelangsungan hidupnya. Hal tersebut sesuai dengan konsep going concern yang beranggapan bahwa perusahaan didirikan untuk hidup terus-menerus dan seolah-olah tidak akan berhenti. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan besarnya target laba ini penting guna untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, dengan adanya target yang harus dicapai, pihak manajemen termotivasi untuk bekerja secara optimal. Selanjutnya terdapat 5 karakteristik laba. Yang pertama yaitu laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu laba didasarkan pada postulat periodisasi, yang artinya prestasi perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu. Dan yang terakhir yaitu laba didasarkan pada prinsip penandingan atau matching antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur laba. Terdapat 5 unsur laba yaitu pendapatan, beban, biaya, laba rugi, dan penghasilan. Di mana pendapatan adalah peningkatan aktivitas perusahaan atau penurunan kewajiban perusahaan dalam satu periode akuntansi. Yang kedua yaitu beban atau expense. Unsur beban merupakan pengeluaran atau pemakaian aset dalam satu periode akuntansi yang digunakan untuk aktivitas operasi. Beban juga disebut dengan berkurangnya aktiva atau penurunan manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi sehingga terjadi penurunan ekuitas. Yang ketiga yaitu biaya. Unsur biaya adalah uang kas perusahaan yang dikorbankan untuk memproduksi barang atau jasa yang kemudian hari akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang keempat yaitu laba rugi. Keuntungan perusahaan merupakan peningkatan ekuitas dari transaksi yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, namun bukan dari pendapatan investasi pemilik perusahaan. Sedangkan kerugian adalah penurunan ekuitas aktiva bersih yang berasal dari transaksi periferal. Dan yang terakhir yaitu penghasilan. Penghasilan yang meliputi keuntungan atau gain dan pendapatan atau revenue. Unsur penghasilan merupakan arus masuk bruto yang berasal dari manfaat ekonomi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laba. Yang pertama adalah laba kotor, merupakan selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Gross profit ini sering juga disebut sebagai gross margin. Yang kedua ada laba operasi, yaitu laba tingkat kedua dalam laporan laba rugi dan mengukur kinerja kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada laba sebelum pajak. Laba ini diperoleh dengan menambahkan laba operasi dengan hasil-hasil lainnya dikurangi biaya yang terjadi di luar aktivitas normal perusahaan. Yang keempat ada laba bersih, merupakan laba perusahaan sesudah memperhitungkan semua pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode akuntansi. Yang kelima ada laba per lembar saham biasa, yaitu laba bersih yang tersedia untuk para pemegang saham untuk periode dibagi angka rata-rata saham biasa yang beredar.
Kemudian untuk perhitungan laba sendiri, laba kotor didapatkan dari pendapatan penjualan dikurangi harga pokok penjualan, sedangkan untuk laba operasi didapat dari laba kotor dikurangi beban operasional. Yang ketiga, laba bersih didapat dari laba operasi dikurangi pajak penghasilan. Kemudian untuk analisis laba kotor sendiri adalah analisis yang bertujuan untuk menghitung jumlah laba kotor pada periode 1 dengan periode berikutnya. Selanjutnya, data yang diperlukan untuk menganalisis laba kotor, yaitu terdapat 3 jenis data yang diperlukan untuk menganalisis laba kotor. Yang pertama, target yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan target yang telah ditetapkan yaitu jumlah angka atau persentase laba yang telah ditetapkan oleh manajemen sebelumnya. Yang kedua, pencapaian hasil laba pada periode tersebut. Pencapaian hasil laba pada periode tersebut ini merupakan laba aktual yang diperoleh pada periode ini. Dengan adanya laba periode ini, maka dapat diketahui apakah sama dengan angka target sebelumnya. Yang ketiga, laba pada beberapa periode sebelumnya. Laba ini tuh merupakan laba dari beberapa periode lalu, yaitu lebih dari 1 periode ke belakang. Slide selanjutnya, studi kasus analisis laba kotor penjualan cat pada toko Timur Jaya di Muara Jawa. Nah, toko cat Timur Jaya ini menjual beberapa jenis merek cat. Untuk cat tembok merek Avitek, Komilek, dan cat merek Aries ini memberikan sumbangan laba kotor untuk penjualan cat pada toko Timur di Muara Jawa. Toko cat Timur Jaya ini menjual beberapa jenis merek cat. Untuk cat tembok merek Avitek, Komilek, dan cat merek Aries ini memberikan sumbangan laba kotor untuk penjualan cat pada toko Timur di Muara Jawa. Untuk perhitungan penjualan masing-masing ketiga jenis cat, ini dihitung dari bulan Januari hingga bulan Juni, sehingga menghasilkan laporan laba rugi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh merek cat Avitek ini yang menghasilkan laba kotor terbesar dari ketiga merek cat lainnya. Kemudian, cat tembok Komilek dengan laba kotor sebesar Rp3.555.000 dan merek cat Aries dengan laba kotor sebesar Rp1.551.000 dengan HPP sebesar Rp45.676.000. Besarnya laba kotor dan HPP pada cat tembok merek Avitek yang tinggi ini dikarenakan lebih banyak memilih warna-warni cemerlang yang lagi tren pada saat ini. Nah, oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.